Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, koneksi antar materi modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademik. Bersama saya, Lisa Aghnisa Fauzia. Sebelumnya, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Fasilitator, Bapak Yodi, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Lailatul Mufidah. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah supervisi akademik dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang dilakukan berpihak pada murid, serta memiliki tujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri pendidik. Supervisi akademik yang memberdayakan harus berlandaskan paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Strategi yang dapat dilakukan mencapai tujuan tersebut yakni menggunakan percakapan kucing di setiap tahapan kegiatan supervisi akademik. Tahapannya meliputi praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Ketiganya kita dapat menggunakan percakapan kucing. Kesimpulan berikutnya, apa itu coaching? Coaching adalah bentuk kemitraan antara coach dengan kuci untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki kuci melalui proses yang dapat menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran kuci. Prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi yang dibutuhkan dalam proses coaching yakni kehadiran penuh, fokus pada apa yang dibawa oleh kucing, mendengar aktif tanpa ada asosiasi, tanpa ada labeling, tanpa ada asumsi. Dan kompetensi berikutnya yakni mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ini berupa pertanyaan terbuka yang dapat menstimulus pemikiran kucing. Percakapan kucing akan efektif dan bermakna jika menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Percakapan kucing dapat berbentuk percakapan perencanaan, refleksi, pemecahan masalah, dan juga kalibrasi. Nah, setelah saya mempelajari modul 2.3 ini, saya berefleksi menggunakan refleksi 4P. Peristiwa. Pada modul 2.3 ini saya belajar memahami dan mempraktekkan percakapan kucing dan nanti akan menerapkannya dalam praktek supervisi akademis untuk aksi nyata 2.3. Proses coaching juga dapat diterapkan antara guru dengan guru. Jadi tidak harus kepala sekolah dengan guru, tapi guru dengan guru juga bisa dan guru dengan murid untuk membantu mengembangkan potensi dan memberdayakan mereka. Kemudian perasaan. Perasaan saya, coaching untuk supervisi akademik ini adalah materi yang baru bagi saya. Baru pertama kalinya saya belajar tentang coaching. Saya sangat senang dan tertantang untuk belajar dan praktek coaching. Saya juga berharap materi ini membantu kemampuan saya dalam melakukan komunikasi yang memberdayakan ketika bersama rekan dan juga murid. Kemudian pembelajaran. Sebelum memahami modul ini, saya seringkali melakukan asosiasi saat melakukan percakapan bersama rekan saya. Saya kira pengetahuan dan pengalaman saya pasti akan membantu mereka tanpa mereka minta hal itu. Ternyata saat ini saya sudah memahami bahwa dengan mendengar aktif dan mendengar dengan rasa itu malah dapat menstimulus mereka menemukan solusi sendiri sehingga mereka semakin berdaya dalam memaksimalkan potensi. Dan perencanaan. Rencana saya ke depannya, saya akan terus melatih kemampuan saya dalam melakukan percakapan kucing dengan menerapkan kompetensi kucing saat sedang mengobrol intens bersama rekan dan murid, seperti ketika mereka sedang curhat dengan saya. Jika nanti saya menjadi supervisor saat supervisi akademik, maka saya akan menggunakan percakapan kucing dengan maksud memberdayakan potensi kucing saya secara berkelanjutan. Nah, bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah? Seringkali saya menjadi tempat curhat rekan, guru, dan murid, terutama berkaitan dengan perencanaan sesuatu atau pemecahan masalah. Kedepannya, saya akan menerapkan keterampilan saya sebagai coach agar percakapan saya dengan mereka
membuat mereka semakin berdaya dan mandiri dalam memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, bagaimana keterkaitan materi pada modul 2 ini? Pada modul 2 ini saya belajar materi 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, dan 2.3 ini sekarang kucing untuk supervisi akademik. Keterkaitan ketiga modul ini, menurut saya, supervisi akademik bertujuan memastikan pembelajaran yang dilakukan guru berpihak pada murid dan sesuai kebutuhan belajar murid, seperti menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pelaksanaannya, supervisi akademik harus memiliki paradigma memberdayakan agar guru menyadari dan memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam mengelola pembelajarannya sendiri. Percakapan kucing dapat membantu pemimpin pembelajaran melakukan supervisi akademik yang memberdayakan dan memaksimalkan potensi guru. Nah, bagaimana keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki pemikiran memberdayakan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, yakni guru dan murid di sekolah, untuk mencapai tujuan pendidikan bersama, yakni mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemimpin pembelajaran yang memiliki keterampilan kucing yang baik akan mampu menciptakan suasana saling memberdayakan dan mengoptimalkan potensi di lingkungan sekolah. Hal tersebut tentunya dapat mendorong terciptanya kinerja guru yang lebih baik dan prestasi belajar murid yang lebih optimal. Nah, Bapak Ibu, selain menyiapkan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, program pendidikan guru penggerak juga menyiapkan kita menjadi seorang kepala sekolah. Kepala sekolah seperti apakah yang dapat mendorong warga sekolahnya untuk selalu mengembangkan kompetensi diri, memiliki growth mindset, serta keberpihakan pada murid? Jawabannya adalah kepala sekolah yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan paradigma berpikir yang memberdayakan. Salah satunya dengan menerapkan proses coaching. Coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.